Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedak tuntas nih soal dimensi spiritual dari kekayaan dan rezeki. Kita bakal bongkar konsep-konsep yang mungkin selama ini sering banget kita salah pahami. Jadi siapin fokus kamu, karena pembahasan kali ini bakal ngebuka mata dan sangat memperdayakan. Jujur aja nih, seberapa sering sih kamu ngerasa khawatir soal besok? Wajar kok, rasa takut kekurangan uang, pengen punya aset, atau sekedar cemas mikirin gimana caranya naruh makanan di atas meja buat keluarga, itu semua hal yang super manusiawi. Kita semua pasti pernah ngalamin fase itu. Dan kamu nggak sendirian ngerasain kecemasan itu. Bayangin aja, sekelas Nabi Muhammad pun berdoa minta perlindungan dari kelaparan loh. Beliau bahkan nyebut kelaparan itu sebagai teman tidur yang paling buruk. Karena kemiskinan itu bisa aja ngehalangin kebaikan. Punya keinginan kuat buat mencapai keamanan finansial itu sebenarnya hal yang sah-sah aja secara spiritual. Beneran deh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Makna sejati sebuah rejeki. Ternyata ya, kalau kita telusuri lagi, yang namanya rezeki itu jauh lebih luas dari sekedar duit atau angka di rekening bank. Rezeki itu karunia ilahi yang mencakup kesehatan yang baik, rasa qanaah atau kepuasan hati, anak-anak yang soleh, dan pastinya pasangan hidup yang baik. Punya pasangan yang bikin hati tenang, itu aset luar biasa besar yang sayangnya sering banget luput buat kita syukuri. Coba deh bayangin, ada seorang miliarder, uangnya nggak berseri, bisa bayar dokter paling mahal di dunia, tapi badannya sakit-sakitan, sampai cuma boleh makan rebusan hambar. Terus, bandingin sama orang biasa yang sehat bugar, bisa makan bakso atau jajanan pinggir jalan dengan super nikmat. Kelihatan kan bedanya? Ini pengingat yang ngenah banget, kalau kesehatan itu adalah bentuk kekayaan yang paling mutlak. Lanjut ke bagian kedua, rizki Anda sudah dijamin. Coba deh kita pakai logika simpel ini. Kita semua kan yakin banget kalau ajal atau batas usia kita itu udah ditetepin ya kan? Kita nggak panik berlebihan karena kita tahu ajal tuh nggak bisa dimajuin atau dimundurin. Nah, persis kayak ajal, rezeki kita itu juga udah dicatat secara permanen sejak kita masih berumur 120 hari di dalam kandungan. Jatah kamu, ya jatah kamu, nggak akan pernah tertukar sama orang lain. Ada satu kisah nyata yang benar-benar luar biasa soal ini. Jadi ada seorang pria yang jatuh ke dalam sumur. Singkat cerita, dia berhasil diselamatin, terus dikasih segelas susu buat nenangin diri. Setelah dia minum susunya sampai habis, entah gimana ceritanya, dia malah jatuh lagi ke sumur yang sama dan akhirnya meninggal dunia. Kenapa bisa gitu? Karena ruhnya itu nggak akan pernah bisa dicabut sebelum jatah rezeki terakhirnya, yaitu segelas susu tadi, benar-benar selesai dia nikmati. Luar biasa kan? Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Kunci langit penarik rezeki. Kalau rezeki udah dijamin, terus gimana dong cara ngambilnya? Nah, disinilah hasil spiritual kita main. Ada 3 kunci utamanya, takwa, sholat, dan istighfar. Jangan salah, kekuatan istighfar itu luar biasa banget. Sejarah nyatet kalau Nabi Nuh bisa ngedatengin hujan berkah dan kekayaan buat kaumnya cuma lewat ini. Coba kita renungin, berapa kali sih kita ngelihat hal yang nggak pantas pas lagi scroll Instagram, terus kita skip gitu aja tanpa istighfar. Ngebangun kesadaran lewat hal-hal kecil kayak gini tuh ibarat masang magnet rezeki yang kuat banget. Oke, bagian keempat, kekuatan silaturahmi dan pernikahan. Percaya nggak percaya, ada strategi pastinya loh dalam ngasih sesuatu ke orang lain. Prioritas paling atas itu ring 1, orang tua kamu, terus saudara kandung, baru deh paman, bibi, dan keponakan. Jangan sampai kejadian nih, kamu pulang kampung nengok orang tua cuma bawa biskuit kaleng murah. Pas balik malah dibawain 2 karung beras sama mereka. Investasi dengan pengembalian paling tinggi itu ya berbuat sebaik-baiknya sama keluarga dekat kamu. Nah, pesan yang satu ini spesial banget buat kamu yang masih single alias jomblo. Dulu, Umar bin Khattab tuh pernah ngerasa heran banget sama orang-orang yang gak nyari kekayaan lewat pintu pernikahan. Padahal, menikah itu justru salah satu kunci ngebuka rezeki yang paling masif loh. Tuhan sendiri udah ngasih janji spesifik, kalau seseorang itu miskin, tapi dia menikah niatnya buat ngejaga kehormatannya, Tuhan sendirilah yang bakal bikin dia mampu dari karunia-Nya. Ini benar-benar matain mitos zaman sekarang yang bilang, kamu harus kaya raya dan mapan dulu baru berani nikah. Justru, rezeki kamu dan pasangan kamu bakal disatuin dan dilipat gandain. Sekarang kita di bagian kelima, tawakal, syukur, dan sedekah. Pernah dengar ilustrasi soal burung yang berangkat pagi dengan perut kosong, terus pulang sore udah kenyang? Itu ilustrasi tawakal yang sejati banget.
Tapi perhatiin deh, burung itu kan tetap harus keluar dari sarang, ngepakin sayap, dan terbang. Tawakal itu bukan berarti kita cuma duduk diam. Kita harus tetap kerja maksimal, tapi hati kita gantungin 100% sama sang pemberi rezeki, bukan semata-mata sama bos atau slip gaji kita. Dan selain tawakal, ada satu lagi, syukur. Jadi ayo dong, stop ngeluh-ngeluh terus. Entah itu ngeluh soal istri yang kalau di rumah galaknya minta ampun kayak macan, tapi di luar ramah banget, atau suami yang kerjaannya cuma ngegame doang. Ngeluh itu cuma bakal ngunci rapat pintu rezeki kamu. Mending fokus sama apa yang bisa disyukurin, sering-sering ucapin alhamdulillah, dan rasain sendiri gimana berkah itu bakal ngalir deras. Terus, kita punya yang namanya eskalator sedekah. Sedekah itu persis ibarat otot, teman-teman. Harus dilatih terus. Kalau kamu ngerasa berat atau masih agak pelit, mulai aja dari anak tangga paling bawah, Rp10.000 misalnya. Bulan depan beraniin naik jadi 100.000, tahun depan 1 juta. Tuhan kan udah janji, bakal ngeganti apapun yang kita inflakin. Jadi jangan nunggu sampai kaya raya dulu. Mulai latih otot sedekah kamu dari sekarang. Kita juga wajib tahu nih, apa yang jadi booster dan apa yang jadi penghancur keuangan kita. Haji dan umrah itu booster ekstrem yang bisa ngikis abis kemiskinan, persis kayak api pandai besi yang ngerontokin karat. Tapi sebaliknya, riba dan sumpah palsu, misalnya nih kamu bohong atau lebay-lebayin kualitas barang biar laku. Mungkin uangnya kelihatan numpuk banyak, tapi secara spiritual itu bakal ngehancurin seluruh keberkahan dari harta kamu. Bener-bener gak sepadan. Terakhir, bagian keenam, rahasia pembagian rezeki Allah. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih nggak semua orang di dunia ini dibikin jadi miliarder aja? Jawabannya, kekayaan sejati itu adalah berkah. Tapi harta yang nggak diberkahi itu justru jadi ujian yang bisa ngancurin kita. Tuhan itu membagi harta dengan sangat presisi, ditakar pas banget sama apa yang sanggup ditanggung oleh masing-masing jiwa. Kalau semua orang di bumi dikasih kekayaan tanpa batas, pasti banyak banget yang bakal kelewatan batas dan jadi sombong. Kadang punya lebih sedikit itu justru jadi pelindung paling kuat buat kita loh. Sebagai penutup di sesi penjelasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu renungin. Kalau tiba-tiba hari ini rezeki kamu bener-bener dilipat gandain, apakah kamu yakin kamu bakal makin dekat sama Sang Pencipta? Atau jangan-jangan kekayaan itu malah bikin kamu lupa sama Dia? Jadikan ini bahan renungan ya, persiapin kapasitas spiritual kamu, dan jangan lupa praktekin kunci-kunci yang udah kita bahas tadi. Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir.